Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus Ustadz Sustisna dan Ustadz yang lainnya, dan pengurus Mushola Al-Kautsar, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang subuh rahimakumullah. Kajian kita masuk kepada permasalahan memperingati Maulid Nabi. Sebab ada sebagian saudara kita yang tidak membenarkan dan tidak membolehkan Maulid Nabi, tapi mereka itu saudara kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tradisi memperingati hari kelahiran Nabi yang dikenal dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang berpendapat bahwa itu merupakan perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah artinya perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasul, dan hal itu menurut mereka dilarang. Tapi banyak juga ulama yang berpendapat bahwa itu merupakan tradisi yang baik yang dapat membawa kepada kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Karena itu kajian kita sini mengkaji kenapa mereka melarang, kenapa mereka tidak setuju, kenapa kemudian ada ulama-ulama yang kemudian menganjurkan agar memperingati Maulid Nabi. Kenapa? Nah, ini namanya kajian, supaya kita tahu nanti kita mau milih yang mana. Insya Allah kita milih yang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Maulid berasal dari kata walada yang berarti lahir. Ya, Maulid itu asal kata walada, artinya lahir. Karena itu peringatan Maulid dapat dimaknai sebagai hari peringatan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas? Tentu Nabi sendiri tidak pernah memperingati hari lahirnya. Artinya sebagaimana yang kita peringati sekarang, sebagaimana yang kita lakukan dalam peringatan Maulid Nabi, sebagaimana yang kita saksikan yang ada pada saat sekarang ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini ada seorang syekh. Beliau mempunyai pendirian tidak boleh orang itu memperingati Maulid Nabi. Syekh itu baru lahir 29 Maret 1929. 27 Ramadan 1347. Baru meninggal tahun 2021. Semoga Allah mengampuni dosa mereka, amin ya rabbal alamin. Padahal tradisi Maulid Nabi itu sudah difatwakan sejak tahun 500-600an Hijriah. Al-Imam Ibnu Hafid Ibnu Dihyah, Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Asqalani, dan Al-Hafidh Imam Suyuti, beliau mengatakan bahwa memperingati Maulid Nabi itu banyak kebaikannya. Tetapi seorang syekh tadi seolah-olah dia tidak tahu bahwa dulu sebelum beliau lahir sudah banyak peringatan Maulid Nabi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ini Kiai Haji Muhammad Idris Ramli menulis bukunya Wahabi Gagal Paham. Gagal paham.
dari Amaliyah hingga Akidah. Di dalam jilid pertama penerbitan Pondok Pesantren Sidogiri. Nah, jadi Pondok Pesantren Sidogiri itu pondok pesantren yang tertua di Indonesia. Beliau mengatakan tiba-tiba sudah sejak 600-an tahun Hijriah Maulid Nabi itu difatwakan positif oleh ahli hadis dan ahli ulama yang lainnya. Tiba-tiba kemudian ada seorang syekh yang baru lahir tahun 1928, ada yang menyebut tahun 1929, menfatwakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah, Maulid Nabi itu haram. Subhanallah. Apa alasan mereka? Orang-orang yang mengatakan bahwa berpendirian bahwa Maulid Nabi itu bid'ah, mereka bilang malam kelahiran Rasulullah SAW itu tidak diketahui secara qat'i. Qat'i itu artinya pasti. Mengapa? Nah, di sini. Karena ada sebagian ulama bahwa malam kelahiran Nabi itu malam yang ke-9 Rabiul Awal. Ada juga yang bilang 12 Rabiul Awal. Maka karena lahirannya tidak diketahui secara pasti, maka berarti memperingati Maulid Nabi itu tidak ada dasarnya. Ini menurut mereka. Jadi, lalu bagaimana tanggapan ulama yang membolehkan Maulid Nabi? Ulama yang menganjurkan Maulid Nabi tidak mendasarkan pada telah diketahui malam kelahiran Nabi secara qat'i. Dalam menetapkan suatu hukum dalam ilmu fikih tidak selalu didasarkan kepada dalil qat'i, bahkan sebagian besar juga didasarkan pada hasil ijtihad ulama. Nah, ini. Hadirin rahimakumullah. Bahkan ijtihad syekh tadi didasarkan kepada dalil yang dhanni, dalil yang juga tidak pasti. Perselisihan perbedaan malam kelahiran Nabi, apakah malam yang ke-9 atau malam ke-12, tidak menjadi persoalan dalam menentukan boleh atau tidaknya Maulid Nabi. Oh, itu Pak. Jadi hadirin rahimakumullah. Alasan yang kedua, mereka mengatakan dilihat dari sisi syar'i, peringatan Maulid itu tidak ada dasarnya. Jika sekiranya peringatan Maulid Nabi itu ada dasarnya, mereka mengatakan pastilah Nabi memperingati hari kelahirannya dan juga para sahabat memperingati kelahiran Nabi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita nanti lihat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak sekali-kali aku utus Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat buat semesta alam. Ini Nabi itu rahmat. Bahkan di dalam sabda nabinya, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku itu rahmat yang dihadiahkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabi itu adalah merupakan rahmat buat kita, rahmat buat manusia. Bayangkan manusia yang agung, manusia yang luhur, hari kelahirannya diperingati, orang mengatakan tidak boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat Al-Quran yang lain Allah menegaskan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah kalian itu bergembira. Jadi kalau kita mendengar kelahiran Nabi lalu kita bergembira, itu namanya kita menghormati Nabi. Sahabat Ibnu Abbas dalam menafsiri ayat tadi, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Haji Muhammad Idris Ramli
mengutip dari Imam Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Beliau mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu mendorong kita umat Islam untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada junjungan kita, sebagaimana Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita diperintah bersolawat, makanya berbanyak kita solawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah itu adalah ulama. Beliau mengatakan taqdimul maulid wa ittikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas. Mengagungkan Nabi dan menjadikannya sebagai hari raya setiap tahun selalu dilakukan oleh sebagian orang. Wa yakunu lahu ajrun 'adzim li husni qasdi wa taqdimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginya orang-orang yang memperingati Maulid Nabi itu, kata Imam Ibnu Taimiyah, akan memperoleh pahala yang sangat besar, ajrun 'adzim, dengan melakukan peringatan Maulid Nabi karena niat baiknya mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Orang yang berpendirian bahwa Maulid Nabi itu tidak boleh, itu dianggap nambah-nambah ajaran agama. Maulid Nabi kalau dibilang nambah ajaran agama. Mereka berdalil dengan Quran Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Ya Allah, nambah agamanya di mana? Nambah ajarannya di mana? Karena itu hadirin rahimakumullah, mereka yang melarang melakukan Maulid Nabi padahal tidak ada syariat yang melarang. Mereka melarang sesuatu yang tidak dilarang agama. Nah, di sini terserah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kritik beliau, dia bilang memperingati hari Maulid Nabi dilarang. Tapi mereka merayakan hari nasional berdirinya kerajaan Arab, merayakan haul guru mereka, Tuan Guru Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam satu pekan 7 hari mereka itu memperingati Usbu'u Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Insyaallah. Nah, Usbu'u Syekh memperingati dalam hari 7 hari dalam setiap tahun itu, mereka panjang lebar bicara tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bentuk makalah, dalam tradisi, dalam haul, dalam mereka bicara tentang keutamaan-keutamaan. Tapi kalau untuk Nabi nggak boleh. Aduh, masya Allah. Bahkan belakangan beliau itu, mereka itu mendirikan museum yang sangat megah. Bayangkan, ada museumnya. Ini yang disebut oleh Kiai Haji Muhammad Isrul Ramli, Wahabi gagal paham dari amaliyah hingga akidah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Bahkan di dalam situs Syekh Ibnu Baz
Beliau menuliskan kalimatun fi usbu'i Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini kata pembuka, kata sambutannya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ayyuhal ikhwah afadhil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwatul kiram, innal ijtima'a li dirasatil madhhabis salafis salih wa min da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa ta'rifun nas biha wa khathuhum 'ala al-istimsaki bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatul kiram salafu hadhihi al-ummah amrun wajibun wa min a'dhamil qurbi ila Allah. Pidatonya begitu, Pak. Kawan-kawan yang kami hormati, perayaan ini, kumpul-kumpul ini untuk mengenang ajaran dan doktrin salafi, salaf yang soleh, khususnya dakwah ajakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan memperkenalkan kepada khalayak ramai, mengajak mereka untuk mengikuti apa yang dibawa Rasulullah SAW, ulama salaf umat ini, perihal hal yang wajib guna mendekatkan diri kepada Allah. Wa ana 'alal yaqin anna hadhil ijtima'a sayakunu lahu insyaallah al-atharul kabirah at-tayyibah fil alam al-islami kullihi liyajtami'u 'ala al-kitabi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin peringatan ini, ya kan sama dengan peringatan Maulid kan? Saya yakin peringatan ini, usbuk 7 hari tentang Syekh Abdul Wahhab ini, insya Allah akan berdampak besar, berpengaruh luas, dan membawa kebaikan di seluruh dunia Islam, sehingga mereka akan mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul. Ringkasnya, mereka mengadakan peringatan seminggu untuk mengenang jasa-jasa perjuangan Syekh Abdul Wahhab, sama saja dengan Maulid Nabi. Jelas? Jelale. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.